kehidupan kami, kemuliaan nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan kami imani percaya pada waktu Tuhan melalui hidup kami. Banyak jiwa, Haleluya. hormat, kemuliaan, kebenaran kerajaan surga. Terlebih daripada itu Bapa, kami rindu sebentar lagi kalau Engkau izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya pengorbanan, karya pemberian, karya anugerah yang terbesar yang Engkau lakukan, kerjakan bagi kami umat yang berdosa, yang tidak layak, tidak pantas, tapi Engkau datang dengan sengaja, dengan rela untuk menyelamatkan, menembus kami dari kutuk hukum Taurat dengan cara Engkau tersalib melalui karya salib Kristus, sehingga kami merupakan umat milik tebusan-Mu. Kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bahkan kami dimateraikan menjadi anak kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah berkat itu Bapa. Dan biar sepanjang perjalanan kehidupan kami akan menyongsong tahun 2026 dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Kami diberikan kemampuan, kekuatan, hadirat, urapan, lawatan Tuhan terus menyertai hidup kami, sehingga melalui hidup kami kami berada, kami menjadi saksi Kristus. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Yesus memberkati. Victorious family. Victorious family. Amin, amin, amin. Demikianlah Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan anak saya jadi milik kepunyaan Tuhan, karena Dia telah benarkan, kudus, layakkan hidup Anda dan siapapun kita yang ada di tempat ini melalui doa kuasa. Esther, Tuhan tidak inginkan Anda menjadi umat Tuhan yang biasa-biasa. Sebab 2:5 ayat 17 berkata, jika Kristus hidup dalam kehidupan selesai, maka kita sebagai ciptaan baru. Dia telah merestorasi hidup Anda yang tidak berkenan, tidak layak, tidak pantas dan sebagainya. Tuhan telah benarkan, kuduskan, layakkan, dan Tuhan telah mengampuni seluruh kehidupan saudara saya, dan kita menjadi milik punyaan Tuhan. Dan Tuhan rindu setiap anak Tuhan begitu, bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Karena hal-hal yang tidak berkenan, hal yang tidak layak, dari 25 ayat 17 kita tinggalkan melalui karya salib Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, perilaku saudara saya. Anda punya otoritas untuk mengalahkan setiap kehendak, keinginan. Dia akan membuahkan dosa dalam kehidupan saya, sebab kita akan memberinya, katakan kita luar biasa. Jadi Anda dan saya dapat mengatasi setiap masalah, persoalan, pergumulan apapun yang mau naik hidup saya. Kenapa luar biasa? Karena setiap kita jadikan Yesus Kristus, waktu kita percaya Tuhan dan Juru Selamat saya yang telah menyelamatkan, mengampuni, memulihkan hidup saya melalui karya penebusan dalam kayu salib Kristus. Dia rela mati untuk dosa saudara saya saat dia digenapkan. Yohanes 3:16b, bagi kita yang percaya tidak akan binasa, justru kehidupan kekal mewarnai saudara saya. Dan kalau kenapa kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Lukas 1 ayat 37, bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Apapun masalah, persoalan, pergumulan yang Anda alami, saya tidak tahu. Tapi sampai pada hari saat ini, bulan yang terakhir dari tahun 2025, saat ini kita akan menjalani, dan kita sudah ada sampai hari ini. Dan pada tanggal 13 kita akan mengakhiri doa puasa Esther di tempat ini pada tahun 2025. Kita sudah melakukan dari bulan lepas bulan, dari tahun lepas tahun, sampai hari ini kalau kita bisa ada, hanya karena Kristus menyertai. Yang dia berkata Matius 28 ayat 20, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha, kuasanya tetap ya dan amin, dan kuasanya ada dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya. Dia yang luar biasa, yang tidak pernah menanggalkan dan meninggalkan keberadaan saya dalam keadaan kondisi apapun. Situ tetap ada Tuhan dalam keadaan senang, susah, duka, sekalipun keadaan masalah, persoalan, melalui sakit, penyakit, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, apapun yang Anda alami, bahkan hal-hal yang rasanya tidak sanggup, bahkan dokter sudah katakan tidak sanggup lagi, bahwa saja pulang pasien ini, karena mungkin menurut diagnosa, prediksi dokter hanya sekian minggu, sekian bulan, dan sekian waktu, dan
Saatnya dia akan meninggalkan dunia ini untuk kembali, dan pilihan kembalinya kemana tergantung pada kita anak-anak Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita tahu kita ada di dunia karena Tuhan izinkan kita ada di dunia untuk menyaksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dari dunia, kita tahu goal kita kemana kita akan pergi. Akhir dari perjalanan kehidupan selesai di dunia ini, kita tahu akhir dari kehidupan untuk mengenapkan dengan S3 16B, kita percaya tidak akan binasa tapi kehidupan yang kekal, dan kita telah menentukan hidup kekal Anda dan saya. Waktu kapan? Waktu kita hidup saat ini. Inilah hidup selesai, sehingga tema saat ini Yohanes 8 ayat 12 dia berfirman, aku lejat. Yohanes 8 ayat 12, dia adalah terang dunia, barang siapa berjalan bersama dengan dia, kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi goal kita menuju pada kehidupan yang kekal. Dan Anda yang menentukan. Tuhan telah menciptakan surga bagi setiap orang percaya. Kita semua yang ada di tempat ini, keluarga besar kita, dimanapun mereka berada, kita imani, kita akan membawa mereka bersama-sama di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Dan Anda dan saya punya tugas tanggung jawab, sebab kita telah diberi kuasa. Kisah 1 ayat 18, apabila Roh Kudus turun ada dalam hidup saya, Anda dan saya diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi. Tuhan mengutus Anda untuk mengenapkan Kisah 19 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Melalui siapa? Saudara saya. Hadirat, urapan, lawatan Tuhan terus ada bersama saudara saya. Dia tidak pernah meninggalkan di hati ini ada. Tinggal bagaimana kita meresponi, bagaimana kita mewujudkan kasih anugerah hadirat, urapan, lawatan Tuhan terpulang kepada saudara saya. Bagaimana kita persiapkan hidup kita tetap layak dan berkenan, dan layak berkenan yang dikatakan Roma 12 ayat 1, berilah hidupmu yang kudus dan berkenan pada Allah Bapa di surga, sebab itulah rangkaian ibadahmu yang sejati. Dan ibadah bukan hanya dalam hari Minggu Raya yang kita ibadah setiap hari Minggu, ibadah-ibadah kategorial yang Anda lakukan, kerjakan dimanapun, di gerejamu, di yayasan, di persekutuan, dimanapun, termasuk melalui ibadah 2 puasa saat ini, Esther di tempat ini, tapi itu dimanapun Anda berada, saat itu kita berikan ibadah kita yang sesungguhnya. Di mana? Di komunitas di mana Tuhan titipkan, di mana di rumah tangga di mana Anda dan Tuhan percaya, di mana Anda berkarya, di mana Anda berusaha, di mana Anda bekerja, dimanapun Tuhan izinkan kita berada, di situ ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di situ ada ibadah. Orang akan melihat Kristus, bukan mencari berupa gambar, lukisan, patung, berupa apapun juga, tapi orang akan melihat manakah Tuhan selesai, dan Anda tidak perlu mencari kemana-mana. Anda dengan bangga menuju dirimu sendiri. Cari Tuhan, lihatlah aku. Kelihatannya semua amat tidak. Karena kita telah menginvestasikan Kristus ada bersama saya. Orang akan melihat melalui ucapan, perkataan, perilaku saya. Orang akan melihat Kristus ada bersama saya sebagai anak-anak Tuhan. Bukan karena kita membawa Alkitab, bukan karena kita dengan segala stiker yang ada yang menunjukkan sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, tapi mereka melalui ucapan, perkataan, perilaku saya. Mempunyai attitude anak-anak Tuhan harus beda dengan orang-orang luar sana, sehingga digenapkan mulai ketiga 18, kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Orang-orang yang beribadah pada Tuhan, saudara saya, seperti saat ini, ibadah ini bukan hanya melalui 2 puasa Esther, bukan ibadah Minggu, bukan ibadah program, tapi ibadah sepanjang Anda hidup dimanapun kita saat ini dalam keadaan sadar. Waktu Anda menjalani hidup Anda, kita nyatakan terang Kristus ada bersama saya. Kita dalam dunia yang saat ini makin gelap, tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan lagi, sebab dosa dan kebenaran itu sudah saat ini sangat amat semu. Orang sudah tidak bisa membedakan lagi. Bahkan dosa itu bukan suatu kenikmatan bagi orang-orang di luar sana, tapi Anda dan saya, kita tahu hal-hal tidak memuliakan Tuhan, hal-hal yang akan menjadi batu sandungan. Anda dan saya punya kuasa otoritas untuk mengatakan dan tidak Anda manifestasikan. Semua yang kita lakukan, yang dikatakan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan, berbuat, tidak lain, tidak bukan, semata hanya karena Kristus. Orang akan melihat ucapan perkataan anak saya sebagai anak Tuhan. Matius 5 ayat 37, kita berkata ya di atas ya untuk kebenaran, tidak di atas tidak untuk yang tidak berkenan. Di luar itu Matius 5 ayat 37b, datangnya dari sejahat. Jadi orang kemudian anak-anak Tuhan, ucapan perkataan saudara saya akan membawa hadirat, urapan, lawatan Tuhan. Orang yang akan putus asa, orang yang kecewa, orang apa, Anda baru bertepuk dan Anda katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan mengasihi, mencintai Anda dan sebagainya. Dia dengan sangat saat itu
disadarkan dan sebagainya, dengan timbul penyesalan dan sebagainya, dan kembali akan memandang dan melihat Yesus. Kenapa? Ucapan perkataan teman sapaan surat saya. Karena mereka akan lihat ada kuasa kemuliaan Tuhan menyertai, ada hadirat, ada rawatan, ada urupan Tuhan. Tuhan pakai Anda dan saya menjadi sarana prasarana untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3:9a, kita adalah partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Bukan luar biasa? Dia sendiri berkata, kita adalah kawan sekerja Tuhan. Melalui apa yang Anda lakukan, kerjakan di situ. Roma 8 ayat 28 ini kita tahu Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara, segala sesuatu, terutama perkara yang terbesar. Selamatkan jiwa melalui hidup saya. Itulah yang terbesar yang Tuhan inginkan Anda lakukan, sebab kita sudah dikodratkan 1 Korintus 2 ayat 9. Itulah bangsa yang terpilih, imamat terajani, umat yang kudus. Standar hidup rohani selesai. Tuhan tidak ingin kita cetek-cetek yang biasa-biasa saja seperti baik, tapi Dia inginkan ada perubahan yang signifikan, ada hal peningkatan dalam kehidupan, yaitu umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, tidak milik siapa-siapa, milik kepunyaan Dia menunjuk pada pribadi, milik kepunyaan Allah dengan goal, tujuan untuk memberitakan, untuk menceritakan, untuk mengerjakan hal-hal bukan yang kecil, hal yang besar. Sebab kita tadinya telah terambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Roma 8 ayat 12, yaitu Tuhan ada bersama saya yang menyertai hidup saya sebagai milik punya Tuhan. Yang 8 ayat 12, kita dari ada terang dunia, dan kita juga masuk dalam kasih anugerah Tuhan, membawa terang dalam kehidupan rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, komunitas di mana Anda pun berada, dimanapun Anda berkarya, dimanapun Anda bekerja, dalam keadaan posisi apapun. Tuhan berkata sebagai ladangnya Tuhan. 1 Korintus 3:9b, ladangnya Tuhan. Apa yang Anda kerjakan di situ ada Tuhan. Yang tadi katakan Roma 8 ayat 12, Allah turut juga bekerja sama di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, di dalam apa yang Anda lakukan, kerjakan, dan itu supaya orang akan melihat ada Kristus. Di mana Anda berada, ada damai sejahtera, ada hadirat, ada urapan, ada lawatan, ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada sukacita, ada kemuliaan. Semua yang indah ada menyertai setiap kehidupan anak Tuhan. Maka kenapa kita luar biasa? Karena hal-hal bagi orang lain itu hal yang sangat mengganggu dan sebagainya, tapi bagi kita itu udah hal yang lumrah. Karena itu Anda dan saya wujudkan, sebab ibadah kita berjalan setiap saat, setiap waktu, dimanapun Anda berada. Di situ ada hadirat, di situ ada lawatan, di situ ada ibadah. Karena Anda yang kita lakukan manifestasikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saat ini kita sampai sesi terakhir kita bisa mengikuti 2 puasa Ester saat ini, dari malam sudah mengikuti ibadah Natal di tempat ini juga, semua juga itu hanya karena anugerah berkat Tuhan melalui hadirat Anda. Karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan. Yohanes 15:16, kita berkumpul di tempat ini untuk menerima kuasa kemuliaan Tuhan, menyatakan hadirat urapan lawat Tuhan ada bersama saya, dan Tuhan juga yang akan mengutus Anda dan saya kemanapun kita pergi. Sehingga sepulangnya kita dari tempat ini, kita bukan menjadi umat yang biasa-biasa, tapi umat yang luar biasa sebagai milik punya Tuhan. Dalam Matius 16 ayat 15, sebagai jemaat Tuhan, kata firman Tuhan. Dan kalau jemaat Tuhan, Matius 16 ayat 18, Alkitab dengan tegas berkata, Allah mau tidak berkuasa. Sampar, sakit, penyakit, malapetaka, kecelakaan, kebangkrutan, kemiskinan, kekecewaan, kepahitan, apapun juga yang di luar kehendak dan rancangan Tuhan tidak akan menjadi bagian kehidupan saya. Sebab kita tetap dalam kontrol, dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Itu janji firman Tuhan bagi saudara saya. Ya, dia berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Sebab Matius 10 ayat 30, rambut di kepala sekalipun semua tetap terhitung tanpa izin Tuhan. Tidak ada yang bisa menjadi bagian dan ada mengalami dalam kehidupan sosial. Orang bertanya, itu hamba Tuhan, itu anak Tuhan dan sebagainya, kok bisa celaka bahkan akhirnya sampai mengalami kebinasaan. Ya, betul, sekalipun dia binasa, tapi tetap janji firman Tuhan. Sehingga Paulus kata Filipi 1 ayat 1, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati tidak berbicara, mati karena satu
penyakit, mati karena tidur dengan enak dan sebagainya, mati karena silakan. Tapi di balik kematian kita tahu kita akan kembali kepada Sang Bapa di surga yang dengan tangan terbuka dia menanti hadirat urapan lawatan Tuhan waktu pemanggilan itu terjadi pribadi lepas pribadi atau secara kolektif yang namanya masa rapture itu yang waktunya sudah sangat amat dekat ada di depan mata saudara saya. Harus oleh karena itu kita persiapkan sebagai partner kawan rekan sekalian Tuhan, lakukan kerjakan perbuatan yang terbaik sesuai tugas tanggung jawab yang Tuhan titipkan sebagai partner kawan rekan sekalian Tuhan. Karena Tuhan selalu memantau, Tuhan selalu melihat, dan Tuhan selalu peduli. Bahkan dikatakan 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tetap tertuju bagi saudara saya. Sekalipun kita sedang tidur, ngorok, apapun juga, Tuhan tetap melihat dan memantau sepanjang hidup Anda dan saya. Dia tidak pernah terlelap, mata Tuhan tetap tertuju untuk melihat dan memperhatikan, untuk menolong dan menyertai dan memberkati saudara saya. Itu makna, yaitu dia memantau dan melihat hidup saudara saya. Tapi dengan kegeramnya dia melihat orang-orang yang hidupnya orang-orang fasik, orang-orang yang di luar Tuhan. Bahkan hidup Anda digambarkan Yesaya 49 ayat 16. Sepanjang kehidupan Anda dan saya, lukisan kehidupan Anda dan saya telah diukir dengan jelas, bukan hanya ditulis, diukir dengan jelas. Jadi tidak terhapuskan karena diukir dengan jelas di telapak kanan Tuhan. Selalu ada bersama dengan Dia hidup Anda, dan Dia juga selalu ada bersama saya. Tadi Matius 28:20, dan ketahui katanya aku menyertai kamu senantiasa. Kalau Tuhan menyertai, apa bedanya dengan Roma 8 ayat 31? Jika Allah di pihak saya, kan Dia menyertai, maka Dia di pihak. Maka siapa kelawan? Lawan boleh ada, masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi firman Tuhan ke Mazmur 108 ayat 14, Mazmur 60 ayat 14, bersama Allah kita cakap mampu melakukan perkara-perkara yang gagal terkasa. Sebab musuh bukan tidak ada, musuh-musuh saudara ada, tapi dia telah injak-injak di bawah telapak kaki dia, dan saat ini ada di bawah telapak kaki saudara saya. Sebab mulai yang Anda ucapkan, apa yang Anda perkatakan, apa yang Anda lakukan, semua atas nama, dalam nama Yesus Kristus. Maka hadirat kuasa kita berdoa untuk kesehatan si A, si B dan sebagainya. Waktu Anda menumpangkan tangan, bukan karena kita yang sakti, bukan karena kita yang hebat, tapi karena ada hadirat, ada urapan, ada lawatan. Tuhan menyatakan kita sebagai partner sekalian Tuhan, dan melalui tumpangan tangan Anda, melalui doa Anda, kesembuhan mujizat itu terjadi. Melalui juga nubuatan Anda, nubuatan itu digenapkan, bukan karena kita, karena Tuhan yang menyempurnakan sesuai apa yang Dia kehendaki melalui hidup Anda, supaya orang akan melihat ada perbedaan nyata. Anda sebagai murid-murid, sebagai anak kasih Tuhan di mana Tuhan menyertai, di situ perbedaan yang nyata melalui hidup Anda. Tapi tidak lain, tidak bukan. Allah berfirman saat itu, pada Musa katakan pada umatku, bilangan umat, Ulangan 19 ayat 2, katakan pada umatku, hendaklah kamu kudus, sebab Allah saya adalah Allah yang kudus. Dan hidup kita harus benar, hidup kita harus layak, hidup kita harus kudus di hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah itu menyertai, sebab gelap dan terang tidak dapat pernah bersama dan bersatu. Dan Tuhan berfirman tadi Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersamanya, kita tidak berjalan ke kegelapan. Terang Kristus ada menyertai saya. Sebab tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita terambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dengan terang ajaib Kristus. Terang ajaib Kristus terus menyertai sepanjang hidup saya. Bukankah itu luar biasa? Sehingga apa yang kita lakukan? Orang tahu dan orang sedang bingung dan sebagainya. Memang ada yang nanti sampah yang mengerikan, menakutkan, ada depan mata, tiba-tiba saja terjadi. Ya, tidak dengan berupa virus apapun juga, tapi dia tiba-tiba melalui hembusan udara, angin dan sebagainya, timbul korengan, timbul gataran dan sebagainya, dan makin Anda garuk kemana-mana, terus menjalar ke bagian satu tubuh. Dan seperti saat itu Ayub, dia cukup dengan berguling-guling di pasir, dia harus ambil beling untuk mengeluarkan tubuhnya saat itu, sebab untuk menghilangkan sakit harus ada sakit yang lain yang dia rasakan, sehingga dia merasakan suatu kenikmatan. Segala sesuatu itu
Kalau waktunya Tuhan sudah izinkan itu terjadi, Anda mau tercing dengan cara apapun juga, itu tidak akan mempan dan sebagainya. Karena itulah waktu Tuhan. Tapi Anda dan saya diberi otoritas untuk Anda dan saya tetap ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan, ada dalam kasih anugerah Tuhan, sehingga sampar, sakit, penyakit, malapetaka, bencana alam, apapun juga, gempa bumi, apa juga hal-hal yang mengerikan tiba-tiba terjadi, peperangan terjadi, orang ini saling membinasakan satu dengan lainnya dan sebagainya, tiba-tiba saja itu terjadi, orang tiba-tiba membunuh dan sebagainya. Tapi setiap anak Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab dia berfirman Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, sebab dia menyertai saudara saya, dan dia menunjuk pada pribadinya, akulah Allahmu, dia meneguhkan setiap langkah kaki kemanapun Anda dan saya pergi. Bahkan Mazmur 1 ayat 11, dia perintahkan malaikat Allah untuk menyertai dan menjaga langkah kaki kemanapun Anda pergi. Bahkan dalam Yesaya 41 ayat 10J, dia katakan dia menyertai kemanapun Anda pergi, dan akan dia selalu memegang Anda dengan tangan kanannya. Sehingga waktu sampar, sakit, penyakit, waktu bencana, waktu malapetaka, waktu orang akan saling membinasakan, mencelakakan dan sebagainya, kalau kita ada tangan kanan Tuhan yang memegang anak saya. Dan pada waktu tertentu Alkitab berkata dia berikan pertolongan bagi saudara saya, supaya orang akan melihat ada perbedaan. Orang-orang yang terdampak karena sampar, sakit, penyakit, karena bencana dan sebagainya, mereka mengalami hal yang mengerikan, menakutkan, tapi anak Tuhan tak dapat berdiri teguh, dan bukan hanya diberikan pertolongan, tapi janji firman, goalnya kita keluar lebih daripada pemenang. Supaya Roma 8 ayat 37, itulah kodrat kita sebagai anak Tuhan. Kita akhirnya katanya dari apapun masalah, persoalan, pergumulan yang Anda hadapi, kita tetap keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, apapun masalah, persoalan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 18 berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu. Suatu senang, susah, duka sekalipun, kekecewaan, kepahitan, bahkan hal yang merugikan sekalipun, anak-anak Tuhan tetap bisa bersyukur. Sebab di balik kekecewaan, syukur saya, kita tahu Roma 5 ayat 5, pengharapan anak saya tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus sebentar kalau kita beriman, tubuh dan darah Yesus, inilah tanda materai perjanjian, mengingatkan karya pengampunan, karya pengorbanan, karya penyertaan Tuhan, hadirat urapan lawan Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus. Ini mengingatkan Anda dan saya selalu ada bersama dengan dia. Kita ada dalam dia dan dia ada dalam suara saya. Oleh karena itu, apa yang kita ragukan lagi? Itu janji firman Tuhan. Tanda materai ini dimateraikan Anda dan saya kembali bahwa Tuhan tetap apa yang difirmankan, apa yang disabdakan. Dia berfirman Bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Dia tidak pernah menyesal dengan apa yang dia telah sabdakan, dia telah firmankan bagi saudara saya. Pada waktu Tuhan dia akan genapkan, sebab Alkitab berkata Bilangan 23 ayat 19J, dia berfirman bagi saudara saya, dia Tuhan saudara saya yang tidak pernah berdusta, dan apa yang dia telah sabdakan, apa yang difirmankan, dia sanggup mampu menggenapkan. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan suatu malapetaka, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, kebangkrutan, kemiskinan, kekecewaan, hal-hal yang menyakitkan, kehancuran, perceraian, hal-hal yang tidak layak, tidak pantas. Tuhan tidak pernah merancangkan untuk mengecewakan saudara saya. Sebab dia berfirman, Yeremia 9 b, yang dia rancangkan, yang direncanakan, yaitu damai sejahtera, dia akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Itu Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Tuhan selalu beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, bahkan dengan tangan terbuka. Waktu Anda ada masalah, persoalan, kita jangan datang kepada orang pintar, jangan datang kepada yang berpikir bisa menolong soal saya, karena Anda melihat status sosial dia, status dia, posisi dia, keberadaan dia, pengalaman dia, harta dia, dan sebagainya, bisa menolong soal saya. Pertolongan tidak semata-mata hanya datang dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan, Yeremia 17 ayat itu, diberkatilah Anda, karena kita mengandalkan, kita berharap, kita bersandar, kita percaya, dan kita datang pada pertolongan yang tepat, dan dia akan berikan kelegaan. Sehingga tadi Matius 11 ayat 8c, waktu kita datang kepada dia, bawa masalah, persoalan, pergumulan, dia berikan kelegaan, dia berikan pertolongan, dia berikan kesembuhan, dia berikan pemulihan.
Dia menyertai saudara saya. Dia Tuhan yang luar biasa. Bahwa segala masalah persoalan kesesakan saudara saya, Mazmur 50 ayat 15, bawa kepada Tuhan, maka dia akan berikan kelegaan bagi saudara saya. Itu janji firman Tuhan. Terpulang percaya atau tidak, kembali respon saudara saya. Kalau kita percaya, terjadilah sesuai iman percaya saudara saya. Yakini, imani. Itulah Tuhan yang saya kenal. Itulah Tuhan yang saya ingat sampai detik hari ini. Apa yang Tuhan titipkan, saya imani, saya jalani. Tapi kembali kita harus melakukan, mengerjakan, sehingga dosa puasa Ester ini bisa berjalan 33 tahun sampai hari ini. Ada 2 puasa Ester yang Tuhan izinkan dari bulan Juni tahun 92. Saat itu lakukan 2 puasa Ester sampai hari ini. Kecuali waktu masa pandemi dilarang, kami tidak lakukan. Tapi setiap bulan, biasanya minggu kedua, tapi saat ini mungkin akhir tahun, ya diambil pada minggu pertama, pada hampir berbenturan. Sebab sebentar saya pulang, harus ada pertemuan di BPP lagi, rapat lagi di situ, pulang harus kembali lagi, baru kembali lagi ke Balai Samudra untuk apa? Untuk Natalan, ya, dari gereja lokal yang Tuhan titipkan di terus jalan musik secara umum saat itu dilakukan di Balai Samudra jam 6 sore. Jadi harus lagi, ya, tapi itulah hidup. Karena memang komitmen saya, Tuhan yang panggil, saya katakan Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan, saya katakan sampai seumur yang Tuhan titipkan. Selama Tuhan izinkan, saya tetap dapat berdiri dalam pelayanan mimbar, saya tetap lakukan. Dan sampai hari ini tidak ada satu hari minggu dalam pelayanan saya yang 3 tahun selama ada waktu untuk melayani, bahkan Tuhan izinkan untuk tidak bisa melayani karena sakit dan sebagainya. Ini fakta kenyataan yang ada. Tubuh ini baik Allah, tapi kita harus pelihara, kita harus jaga. 1 Korintus 3 ayat 17a, barang siapa yang mencelakakan membinasakan bait Allah, Allah sendiri akan membinasakan bait Allah. Jadi kita harus pelihara, kita harus jaga apa yang Tuhan titipkan, dan komitmen itu Tuhan izinkan untuk apa? 2 puasa Ester ini bisa berjalan, terus lakukan. Saya juga sebagai gembala yang Tuhan titipkan, bagaimana untuk tentu sebuah serangan balik sebelum datang kepada rekan sekerja Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Biasa yang pegang tongkat gembala itu ada konsekuensinya juga. Serangan itu sering datang. Bagaimana saya cara memprotek? Yaitu juga saya juga selalu harus berdoa dan berpuasa. Yang itu dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, tidak ada hari yang saya tidak lewati tanpa puasa. Tapi kemudian kasih anugerah berkat Tuhan juga izinkan. Sebab puasa saya tidak seperti 2 puasa Ester, tapi setiap nanti jam 6 sore baru saya buka puasa untuk tidak makan, tidak minum, kecuali waktu hari Minggu itu memang agak berat. Memang dari pagi adakannya, biasa saya dari pagi jam 4 udah siap-siap kalau pelayanan di Bogor, terus 1 harian sampai selesai jam 10 baru pulang dan sebagainya. Belum kalau selesai itu masih ada karena sharing dan sebagainya. Ya, itu saya tetap konsisten, tetap lakukan. Yang asal terima tamu di mana saya beribadah, saya tetap berdiri sebagai penerima tamu. Pulang juga saya situ, setiap doa berkat saya tidak pernah lepas kepada yang lain. Selama saya ada, saya tetap berupaya untuk saya mendoakan berkat. Doa puasa, ya saya tetap lakukan. Tidak makan, tidak sampai hari ini. Tuhan juga yang izinkan, Tuhan yang mampukan. Kemurahan Tuhan. Umur boleh itu hanya sekedar angka. Sebentar lagi berjalan 80 tahun dan waktu dekat 1-2 bulan ini depan, tapi Tuhan kita tubuh yang sehat hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan. Tentu harus kembalikan kepada Tuhan sebagai teman-teman kasih Tuhan ini. Apa komitmen sana? Kalau Anda memang teguh, Anda tetap lakukan, kerjakan, Tuhan yang mampukan. Hanya kita jangan tergoda, kita jangan lemah dan sebagainya. Tidak pernah tiap hari untuk saya juga harus baca firman, dan itu harus kita lakukan. Sebagaimana kalau tidak puasa kita harus makan, kita harus minum dari hari lepas hari, itu Anda lakukan untuk tubuh jasmani selesai baik. Tapi rohani Anda beri makan apa? Tidak lain tidak bukan makanan ini, firman ini,
yang memberi pelita dan terang dan hidup saya. Mazmur 19 ayat 1, biar firman menjadi pelita dan terang dan hidup, sehingga kita tidak berjalan dalam dunia yang gelap. Ya, karena kita satu terhisap tadi Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa terpulang akan suara saya. Tuhan tidak pernah memaksakan untuk apapun juga. Hanya dikatakan akulah kebenaran dan kehidupan, Yohanes 14 6, dan tidak seorang pun dapat melihat dan masuk ke dalam surga tanpa melalui dia. Jadi jalan itu tidak lain, jalan anak saya untuk sampai goal yang Tuhan persiapkan, surga bagi saya, yaitu tetap jalannya, patokannya, kompasnya, cerminnya adalah firman Tuhan yang Anda baca, Anda renungkan, Anda hayati dan aplikasikan. Tuhan tidak menuntut lebih daripada kemampuan saya. Ya, kita memang boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi belum tentu Anda mengingat semua, belum tentu kita, tapi apa yang Tuhan gerakan, Roh Kudus gerakan, ingatkan, kita lakukan, kerjakan terus dari waktu lepas waktu. Untuk apa? Tetap jadi pelaku firman. Sebab Matius 7 ayat 1, bukan kita berseru Tuhan, Tuhan, ia akan melihat masuk kerajaan surga, tapi jemaat Tuhan, kekasih anak Tuhan melalui doa puasa Islam, ia menjadi pelaku firman Tuhan. Ini kita wujudkan dalam hidup kita. Jadi suami yang luar biasa bagi rumah tangga istri yang Tuhan firman. 1 3 ayat 7 Alkitab berkata, hai para suami, hiduplah engkau dengan penuh bijaksana dengan istri kaum yang di rumah sebagai pewaris kerajaan surga, supaya doa suami tidak sampai hanya di plafon. Waktu mendoakan rumah tangganya, mendoakan kesehatannya, mengeluarkan tangan buat anak-anak, mendoakan apa pelayanan saudara, apapun juga doa saudara punya kuasa, bahkan menggetarkan pintu kerajaan surga. Dan Bapa di surga tidak lambat-lambat, tepat waktunya dia akan perintahkan malaikat Allah untuk menyertai dan menjawab setiap doa saya. Itu janji, dan itu baru saat ini yang fokus 5 yang bersih. 2 orang berkuasa sangat besar, kuasanya 2 orang benar sangat besar. Kapan kebenaran? Waktu kita melakukan firman Tuhan. Tapi bukan hanya buat suami, tapi juga untuk istri. Istri boleh berusaha bisnis mungkin lebih besar dari suami dan sebagainya pendapatan, tapi suami tetap imam. Oleh karena itu Efesus 5 ayat 23-24, hai istri, hormatilah suamimu sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat, sebab suamimu adalah kepala dari tubuhmu yang menyelamatkan. Oleh karena itu dalam segala sesuatu istri harus menghormati suami dalam segala sesuatu. Lakukan saya sederhana. Tuhan tidak menuntut macam-macam. Kita ajarkan anak-anak kita, bukan dengan segala nasihat, dengan segala apa, dengan segala ancaman dan sebagainya. Sampaikan firman Tuhan. Nama 1, 2, 3, hai anak-anak, hormatlah orang tua yang takut dengan Tuhan. Supaya demikian anak-anak bukan hanya sehat secara jasmani, tapi supaya dengan tubuhnya sehat, perjalanan umurnya akan panjang, mereka akan berhasil dan sukses dan sebagainya. Sederhana. Dan kita tentu, kenapa selalu harus firman? Karena Alkitab mengajarkan. Yesus 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu, kata firman Tuhan, akan berhati-hati. Ada malapetaka dan malapetaka, ada kecelakaan, ada kekecewaan, ada sampar, sakit, penyakit. Firman Tuhan ini menuntut mengiring saudara saya untuk diluputkan dari hal-hal yang di luar batas kemampuan saya, dan dia membawa pada tujuan yang benar. Oleh karena itu waktu kita perkataan renungkan ayat firman Tuhan yang perjalanan akan berhati-hati sesuai semua tertulis. Tentu apa yang kita pernah baca, yang kita pernah renungkan, yang pernah kita hayati. Roh Kudus dia mengingatkan, dia yang menyadarkan, dialah itu roh penghibur yang dikatakan dengan seperti ayat 26, roh penghibur yang mengingatkan, yang menyadarkan, sehingga waktu saya berkata-kata, kenapa? Karena tetap apa yang saya sampaikan yaitu firman Tuhan yang tentu yang pernah saya sudah baca, pernah saya renungkan, pernah saya hayati dan saya aplikasikan. Dan demikian kata firman Tuhan dalam Yesus 1 ayat 8c, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bukankah itu yang kita dambakan, yaitu rindukan, digenapkan dan hidup saudara. Kembali pilihan ada persaudaraan. Melalui doa puasa Ester, yakini iman itu Tuhan izinkan kita dari tempat ini. Mari kita setia. Kalau Tuhan izinkan kita untuk datang lagi dari waktu lepas waktu, dari bulan lepas bulan, kita memberikan dedikasi loyalitas melayani di tempat ini sebagai partner Tuhan, sekerja Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, dia tepat waktunya, selalu membayar apa jerih payah anak-anak Tuhan, kata 1 Korintus 15 ayat 8.
B. Jeripayamu tidak pernah sia-sia. Dan kalau Tuhan balas, bukan 30, bukan 60, bukan 100, tapi berlipat kali ganda memberkati kasih Tuhan. Kita siapkan Tuhan kita untuk masuk dalam suatu persekutuan yang indah melalui tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berusaha berkata-kata, tapi hamba imani percaya setiap firman yang kuizinkan keluar melalui bibirmu tidak hambamu Bapa. Dia tidak pernah pergi berawal dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan materi dalam hati dan nafsu dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami kemudian nama Kristus kemuliaan dia bukan ditinggal. Terima kasih Bapak. Kau telah izinkan kami sampai pada sesi yang terakhir, hari terakhir, dan kami menjalankan dua puasa Ester saat ini karena kasih anugerah berkat Tuhan, membuka, menolong dan memberkati kami. Dan kami siap saat ini untuk melihat tubuh dan darah Yesus yang berkuasa, kasih, mujizat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mencari syukur. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kita diberkati Tuhan kita bersama. Amin. 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 Tuhan berkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Kita hari lepas hari, sehingga firman bukan sekedar logos, tapi benar-benar jadi rema dalam perjalanan hidup saudara saya. Saat ini saya menerima 1 Petrus 3 ayat 15a, firman Tuhan berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya. Warnai dalam hidup saudara saya Yesus Kristus, dia Tuhan yang diurapi, dia Kristus yang ada. Kuduskanlah Kristus di dalam hati saudara saya. Sebab hati Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan penuh waspada, sebab dari situ terpancar kehidupan. Pelihara, jaga hati saudara saya dengan baik. Tuhan inginkan anak saya kuduskan Kristus itu termatrai sungguh-sungguh dalam hidup saya, sehingga apapun yang kita manifestasikan benar-benar orang lihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Sebab Allah bukan melihat seperti apa yang manusia lihat. 1 16 ayat 3b, tapi dia melihat hati. Kita semua di tempat ini telah beri hati di mana Tuhan bertakhta bersemayam di hati saudara saya. Tapi dengan catatan dia kata, kuduskanlah hati supaya Kristus yang benar-benar termatrai dapat kita manifestasikan. Dari apapun yang keluar dari ucapan, perkataan, perilaku, dari mimik muka saat apapun juga orang harus lihat ada Yesus sesungguhnya hidup mewarnai hidup saya. Kita angkat roti tinggi dari kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi dari kepala. Kami tahu kalau misalnya roti ini adalah roti yang tidak beragi,
adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh kutuk dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kehancuran kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan yang membuatkan dosa dalam perjalanan kehidupan kami. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, yaitu telah mengampuni, memulihkan, menguduskan, melayakkan, mengampuni, bahkan memberkati, dan kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa berkat, kuasa kebangkitan, kuasa keberhasilan, kuasa keberuntungan, kuasa sukacita dan sejahtera, kebaikan, kemurahan, menyertai setiap kehidupan anak kasih Tuhan. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya terima menjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus kita makan dengan iman percaya. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Kami bersyukur dan terima kasih kepada melalui tubuh dan darah Yesus kami kembali dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni dan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak yang sungguh baik, dikasih yang dikasih dengan berkat Tuhan. Apabila sebelum kita mengangkat cawan Anda datang dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit dari rambut sampai ke kaki, bagi Allah Bapa di surga tidak berkah mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili keluargamu yang ada gumuli, yang ada doakan yang terbaring di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi waktu dan ruang. Alkitab berkata doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit dan saya ketahui. Lebih dari setempat letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Bukan meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, dan tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang berkuasa, tangan yang berpaku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, seorang saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai iman, kesembuhan dari bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan pekerjaan saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anakmu, masa depan studi anak cucu selesai, masa depan usaha bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan selesai, apapun yang tidak berhubungan dengan hidup selesai. Bagi Allah Bapa di surga tidak berkata mustahil. Dia rindu menolong berkat semua. Letakkan tangan kiri dada dan imani percaya di tangan Bapa di surga yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidup keluargamu, hari depanmu, rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, kesehatanmu diberkati dalam nama Yesus. Kita datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal kau tidak pernah buat kesalahan, kejahatan dan dosa, tapi kau rela mati untuk kami manusia yang berdosa, untuk membenarkan, menguduskan, melayakan, mengampuni dan memberkati kami, bahkan menaikkan kemuliaan dan kasih Tuhan.
melalui jalan ini Engkau telah rela mati di kayu salib untuk dosa kami, dan kami sebagai orang percaya kami juga mati bersama Engkau untuk dosa kami. Kali saya punya dosa dan berkuasa dalam pikiran, kehendak dan perilaku kami, tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang bangkit pada hidup pagi, kami bangkit bersama Engkau dalam kuasa kebangkitan, dan Engkau telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga, untuk menjadi pembela kami. Rumah Tapa yang 34 menjadi perantara kami, rumah Tapa yang 36 menjadi berdoa supaya kami yang 17 dari 1 dan Engkau sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga nanti kami yang 11 ayat 2, dan segera Engkau akan datang yang 11 ayat 3, supaya di mana Engkau berada kami akan berada bersama Engkau dalam kekekalan. Bukan kecauan darah Yesus, minum dengan iman, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus. Kita minum dengan iman percaya. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk semua kekurangan kasih yang sudah berkat Tuhan menyertai sepanjang hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, anak cucu kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita umat yang berkat Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus yang dibawakan oleh Bapak Gembala, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita, memberikan yang terbaik untuk kebaikan Tuhan, dan saya mengundang hambanya yang akan berdoa untuk bersaudara. Shalom, puji Tuhan kita sudah menerima firman Tuhan pagi hari ini dan juga perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati Tuhan dan kita pulang dari tempat ini, kita adalah orang-orang yang benar. Amin. Karena itu sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita mau menaikkan syukur kita dan persembahan kita, karena kita tahu apa yang kita miliki semuanya itu berasal dari Tuhan. Karena itu biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, tidak dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sumber segala berkat Dia sendiri yang akan membalaskan kepada saudara-saudara dengan limpahnya. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pagi ini Bapa atas lawatan firman-Mu buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan tetap kami ada di hadirat-Mu, karena firman-Mu sendiri Engkau berkata Engkau telah melukis kami di telapak tangan-Mu. Dan biar Tuhan tembok-tembok kami ada di wajah-Mu. Kami percaya Tuhan, itulah janji-Mu buat kami, bahwa orang-orang yang senantiasa ada di hadirat Tuhan menyambut dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami sudah menang atas segala sesuatu. Karena itu Tuhan kami bersyukur, firman-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan Engkau sudah pakai menjadi berkat buat kami semua. Kembalikan urapan baru buat hamba-Mu, beri kekuatan, kesehatan baru Tuhan. Kami percaya bahwa urapan Tuhan senantiasa ada bersama hamba-Mu kemanapun hamba-Mu melangkah. Berkati hamba-Mu, berkati ibu kekasih kami yang tidak hadir bersama kami. Berkati Tuhan, hari ini Tuhan kami juga akan siap Bapa untuk sore harinya menyambut perayaan Natal bersama di Balai Samudra. Biar Tuhan Engkau juga berikan cuaca yang baik Tuhan, supaya semua Tuhan yang ada di Jabodetabek, mereka yang sudah mendapatkan undangan itu Tuhan melalui IG atau juga Facebook atau WhatsApp, biar mereka mengambil bagian untuk Bapa di surga mengalami lawatan Tuhan ya Bapa melalui Natal bersama ini. Terima kasih Bapa di surga, sebagai ungkapan rasa syukur kami bersyukur karena kami sudah menerima perjamuan kudus pagi ini sebagai tubuh dan darah Kristus telah menyatu dengan kami. Karena itu Tuhan berkati kami semua, karena kami sudah mengalami mujizat
mujizat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Karena itu Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak memberi pun Tuhan Engkau memberkati. Sehingga melalui persembahan ini Tuhan, kami mempergunakannya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, persembahan disampaikan, mari kita akan menjadi oleh Tuhan sesuai Allah itu Tuhan, sesuai bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Persembahan yang sudah diberikan. Dan sebelum kita akan masuk pada sesi berikutnya, doa puasa Esther akan memberikan bingkisan Natal buat Bapak Gembala, Bapak Abraham Konrad Supit, dan nanti bingkisan akan diberikan oleh Bapak Pendeta Abel. Silakan Pak. Bapak Gembala, kami atas nama jemaat doa puasa Esther mengucapkan selamat Natal dan tanda terima kasih kami memberikan bingkisan ini. Saya harap diterima dengan baik dan menjadi kenangan yang baik. Amin. Masuk YouTube ini. Puji nama Tuhan, terima kasih berkati, dan selanjutnya saya serahkan kepada Usani menyampaikan beberapa pengumuman. Halo, shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang berkemenangan di doa puasa Esther luar biasa. Untuk 2025 doa puasa Esther luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan atas nama Bapak Gembala Victorious Family Senior Pastor Abraham Konrad Supit beserta koordinator doa puasa Esther, Ko-Aris beserta istri, bahkan semua tim pengurus yang ada, mengucapkan selamat Natal buat jemaat doa puasa Esther. Yakin dan percaya ketika kita pulang membawa berkas-berkasnya Tuhan, sukacita Tuhan menyertai setiap diri kita. Puji Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan sepelayanan yang sudah ambil bagian untuk melayani di tempat ini. Terima kasih untuk tim worship, terima kasih untuk pemusiknya, dan terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat Ketua Natal Doa Puasa Esther, Esther Kopil, Tuhan Yesus memberkati. Dan percaya apapun yang kita
kita lakukan di tempat ini, Tuhan tak pernah berhutang. Dia akan kembalikan berkat-berkat Tuhan. Dan saya informasi mengundang jemaat-jemaat sekalian, karena sebentar jam 6 sore kita GBI FIFA akan mengadakan Natal umum di Balai Samudra Raya, mengundang kita semua untuk ikut ambil bagian bersukacita dalam hadirat Tuhan lewat pesta Natal 2025, karena kita yakin, kita percaya Kristus telah lakukan kita dan terang sudah ada dalam setiap kehidupan Tuhan. Dan untuk ibadah doa puasa pada bulan depan akan diadakan tanggal 11 sampai tanggal 14 Januari 2026. Tanggal 11 sampai tanggal 14 Januari 2026, so pasti kita semua hadir. Betul. Syukur karena berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita masih diizinkan Tuhan kita boleh ada. Ajak teman-teman, keluarga, saudara yang punya kerinduan untuk datang di tempat ini, karena di tempat ini ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertai hidup kita, dan kita so pasti diberkati Tuhan. Jasmani dan rohani akan berjalan seimbang dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Banyak, ada 16 orang atau 17 orang. Begitu luar biasa. Dan terima kasih untuk yang sudah membawa jemaat-jemaat ini. Semuanya saya katakan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan bagi kita semua. Dan saya undang untuk wakil berdiri yang baru pertama kali hadir, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Dan yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember, saya undang maju ke depan. Silakan maju ke depan untuk didoakan juga oleh Pak Gembala. Dan Pak Gembala, kami doa puasa Esen ada jamin. Puji Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan dan para donatur-donatur yang sudah memberikannya. Terima kasih ya sudah menabur di tempat ini. Dan apa yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oke, saya minta jemaat Tuhan maju ke depan. Yang baru pertama kali hadir, yang berhari ulang tahun silakan maju, nanti didoakan oleh Bapak Gembala sekalian berdiri ibadah ini. Silakan Pak Gembala. Baik, Tuhan, teman-teman yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui Esther. Terima kasih Tuhan, dan doaku kerinduan terus kembali ini dari tempat ini, kita kembali di gereja kita masing-masing, kebersyukuran kita masing-masing, dan karena ya dan saya datang ke tempat ini untuk bisa kembali menjadi berkat dimanapun Tuhan kita berada. Kembali bersama yang Bapak Ibu sekalian, nama Kristus dimuliakan, diagungkan, dan yang berulang tahun juga sudah secara kebetulan kemudian Tuhan kita, karena Tuhan telah punya rencana yang indah, jadi seorang suami, jadi seorang istri, jadi seorang ibu, seorang bapak, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kita. Umur itu tetap jangan dikerjakan, tapi umur yang Tuhan kita bertanggung jawab dan melakukan, kerjakan, perbuatan yang terbaik bagi nama Tuhan, dan berfirman, umur panjang di tangan kanan, kekayaan penantian tinggi, kami akan bawa dua biar termata dalam kerjaan kita. Dikasih Tuhan dan Tuhan kamu. Teman-teman yang Tuhan panggil dari tempat ini, pertama kali bersekutu, tetap setia dalam mengingat Tuhan, dan sampaikan di luar teman-teman sana, mari di tempat ini ada, kita berdua berpuasa bersama, hadirat Tuhan ada, lawanan Tuhan ada, dan Tuhan yang menjawab siap berhubungan kekasih Tuhan, dan Tuhan juga berkati tempat tersedia segala sesuatu yang penting bahwa hati dengan niat betul-betul berbuah puasa Esther. Segala sarana prasarana dia ikut melalui dua puasa Esther kami siapkan yang terbaik yang bisa kita jaga. Sebelumnya kita bangkit berdiri, teman-teman, kita bagikan iman kita sehati, arahkan tangan ke depan. Bapa di surga, kulihat tangan kami terangkat, kami bagikan iman kami sehati, menyerahkan kasih Tuhan yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Hamba tidak menyebut satu persatu, tapi Tuhan mengenal dan mengetahui
setiap isi hati setiap anak Tuhan. Kau panggil pintakan mereka dari tempat ini, karena Kau akan mengutus mereka menjadi berkat dalam rumah tangga mereka, keluarga besar mereka, komunitas di mana mereka berada, dimanapun mereka berada. Ada perbedaan yang nyata anak-anak Tuhan yang Tuhan nyertai, Tuhan berkati, Tuhan urapi, bahkan menjadi saksi Kristus, sehingga mereka dapat membawa jiwa-jiwa yang harus dapat firman Tuhan untuk bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Dan kami percaya setiap jiwa yang datang tempat ini dapat jawaban dalam pergumulan mereka, karena Engkau yang manggil, Tuhan milih, Engkau juga yang jawab, dan jawaban daripada yang terbaik yang Kau lakukan jangan bagi setiap anak Tuhan. Ya, untuk yang terbaik, nanti juga yang terbaik, tidak juga yang terbaik. Setiap pribadi doa mereka Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Bapak untuk melawan, menyertai, dan berkati anak kasih Tuhan yang berulang tahun juga umur yang Tuhan titipkan, mereka akan menjawabkan dengan baik, menjadi suami, jadi ayah, jadi ibu, jadi suami istri yang luar biasa, dan dimanapun mereka berada, nama Kristus dipermuliakan dia. Jadi bangun kau terkasih Tuhan, dan kau berikan perpanjang kekayaan tangan kanan kekayaan pemerintahan firman mereka untuk menggantikan mereka. Mereka jadi berkat terutama dalam keluarga besar, di komunitas mereka berada, nama Kristus dipermuliakan dia. Yang bersyukur dan terima kasih pada doa puasa Esther sampai tahun terakhir 2025 ini. Melalui teman-teman sekerja di tempat ini, saudara kasih kami Alex, Shirley, dan semua teman yang terlibat, Engkau yang terikat mereka dengan tali kasih mentari, dengan tali kesetiaan, dedikasi loyalitas yang mereka berikan, mereka kerjakan apa yang mereka perbuat, tidak pernah sia-sia Engkau balaskan dengan kehadiran luar biasa. Melalui keserakian Tuhan kami percaya akan banyak jiwa hadir di tempat ini bersekutu beribadah bersama kami. Berdoa puasa Esther diberkati. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, amat baik. Engkau adalah Gembala Agung di tempat ini. Engkau juga yang mengundang jiwa-jiwa datang untuk mendapat jawaban daripadamu, untuk diberkati, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk juga Engkau akan promosi semua rekan sekerja Tuhan yang ada di dalam doa puasa Esther, seluruh jemaat doa puasa Esther yang menghadirkan di tempat ini, diberkati kami terus akan naik bukan turun pada kepala bukan ekor. Selama kami tetap pegang firman Tuhan dan dikasihkan dalam perjalanan firman kami ada bersari dan pegang dengan setia, dan hamba-hambamu yang melayani di tempat ini yang memberitakan kebenaran firman di tempat ini, Engkau yang memberkati dan membalas dari menghadap luar biasa. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Engkau yang beri jawaban dan Engkau yang beri yang terbaik. Hanya dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk buka puasa bersama. Nama kuduskan dan berkati dalam nama Yesus yang akan kesatan buat tubuh kami yang sehat, dan segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan bagi kemuliaan nama. Berjalan masing-masing akan kembali ke tempat tujuan melalui bus yang telah disiapkan, kendaraan pribadi Tuhan antarkan tibakan nanti dalam pemerintahan apapun juga, sehingga setiap anak kasih Tuhan yang terpanggil di tempat ini mereka merasakan kebahagiaan, sukacita, mereka diberkati, mereka diberikan, mereka disembuhkan, dan mereka punya hari depan yang terbuka dengan luar biasa sejarah. Dan bagi puasa Esther di tempat ini merasakan damai sejahtera, sukacita di tempat ini akan bawa imbas sekitar tempat ini. Mereka merasakan melalui doa puasa Esther ada berkat dari rohani yang mereka terima, ada damai, ada sukacita dalam nama Yesus. Yang Haleluya. bersyukur untuk gugus berjalan Darah Yesus Tuhan, darah Yesus. buat tujuan dan tidak ada orang. Haleluya. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan mengucap syukur. Kita semua Haleluya. angkat kedua tanganmu, arahkan hati, dan berikan kepada Tuhan Yesus Kristus kembali masing-masing dan berkat, rahmat, anugerah, dan menjaga sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih karunia sempurna kepada nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntut, memimpin, menjaga, dan mengurapi kasih Tuhan dari pagi hari ini sampai Kristus kita berjumpa kasih Tuhan di awal. Kita umat ini berkat Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Selamat berbuka puasa. Tuhan berkati.